Dia adalah orang Amerika pertama yang lolos dari hukum walaupun melakukan sejumlah aksi kejahatan, termasuk perampokan bersenjata. Dia ditangkap karena 3 pemerkosaan di kampus Universitas Negeri Ohio. Dalam mempersiapkan pembelaannya, para psikolog mendiagnosisnya sebagai penderita penyakit mental langka, yaitu dissociative identity disorder atau kepribadian ganda. Dia adalah orang pertama yang mengajukan pembelaan dengan cara seperti itu, dengan mengklaim bahwa kepribadian lainlah yang telah melakukan kekerasan tanpa orang tersebut menyadarinya. William Stanley Milligan lahir pada 14 Februari 1955 di Miami Beach, Florida, Amerika Serikat. Dia kerap juga dipanggil Billy Milligan atau The Campus Rapist, seperti yang dijelaskan oleh Backdrop Magazine. Meskipun Milligan didiagnosis oleh para ahli psikiatri menderita gangguan kepribadian ganda, tetapi banyak orang yang tidak percaya dan mengatakan bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Pengadilan juga menganggap bahwa Milligan tidak harus dipenjara karena kondisi mentalnya, dan dia dikirim ke rumah sakit Harding selama 7 bulan, dan para dokter akan mencoba menyatukan semua kepribadian Milligan. Mengutip laman Rolling Stone, Milligan secara resmi dinyatakan tidak bersalah. Permohonan adanya gangguan mental itu berhasil, dan alih-alih menjalani hukuman di penjara, dia dijatuhi hukuman rehabilitasi psikologis di 5 State Hospital for the Criminally Insane. Namun, 5 State Hospital dikenal karena perawatannya yang buruk. Oleh karena itu, para tim hukum Milligan memindahkannya ke Mental Athena. Karena sering bolak-balik dikirim ke rumah sakit, dia jadi punya kesempatan untuk kabur pada tahun 1986 dengan meninggalkan video bahwa dia telah mendapatkan perawatan yang sangat buruk. Beberapa dari para dokter yang merawat pasien dissociative identity disorder percaya bahwa ketenaran Milligan justru mempersulitnya untuk sembuh, tetapi mereka berhasil menyatukan kepribadiannya pada tahun 1988. Namun, Milligan menghilang dan muncul kembali pada tahun 1996 karena negara bagian Ohio menggugatnya atas royalti dari biografinya, The Minds of Billy Milligan. Banyak ahli yang mewawancarai Billy Milligan. Mereka percaya bahwa semasa kecil dia mendapatkan kekerasan yang sangat brutal. Kekerasan itu setara dengan kekerasan yang diperbuat oleh Billy Milligan. Pelecehan seksual, dikubur hidup-hidup, digantung di gudang, itu adalah bagian kecil dari penderitaan yang dia alami. Yang lebih gila, itu semua dilakukan oleh orang terdekatnya, yaitu ayah tirinya. Seperti yang diklaim oleh para ahli, pola asuh seperti inilah yang menyebabkan Billy Milligan menjadi seperti itu, walaupun ayah tirinya menyangkal tuduhan tersebut. 24 kepribadian. Kepribadian Billy Milligan memiliki personanya sendiri, bahkan ada yang memiliki bakat tersendiri seperti melukis, pandai sains, dan lain-lain. Ada kepribadiannya yang disebut diinginkan, yang menjadi keluarga dan mengendalikan diri Milligan. Mereka adalah Ragen dan Arthur. Keduanya adalah orang yang menceritakan kepribadian yang lain, yaitu kepribadian yang tidak diinginkan. Kepribadian inilah yang membuat banyak masalah. Ini adalah beberapa dari 24 kepribadian Billy Milligan. Arthur berkebangsaan Inggris yang pintar dalam biologi dan kedokteran, namun memiliki pembawaan angkuh. Regan dari Yugoslavia yang memiliki kekuatan luar biasa untuk melindungi semua keluarga. Ellen, si pandai bicara dan pelukis wajah. Tommy yang pintar dalam segala elektronik dan mampu melepaskan diri dari segala macam kunci dan ikatan simpul. Danny, si anak penakut. David, si penanggung nyeri. Christine, anak termuda. Christopher yang penurut. Adalana, si wanita lesbian. Philip dan Kevin, 2 anak yang kerap membuat masalah. Walter, si pemburu binatang. April yang terobsesi membunuh ayah tiri Billy. Samuel beragama Yahudi. Mark yang hanya seperti zombie. Steve, si peniru gelagat orang yang akhirnya menjadi si pemarah. Lee yang suka sekali mengolok-olok orang. Jason yang kerap teriak-teriak. Robert yang senang mengkhayal. Swan, si tunarungu. Timothy yang bekerja di toko bunga. Dan terakhir adalah sang guru yang akhirnya datang setelah Billy menyadari tubuhnya didiami banyak orang. Billy Milligan meninggal karena kanker di panti jompo di Columbus, Ohio, pada tanggal 12 Desember 2014. Saat itu dia berusia 59 tahun. Gimana menurutmu? Apakah dia benar-benar punya gangguan mental itu? Atau dia ahli dalam berpura-pura agar terbebas dari hukuman berat? Gimana pendapatmu? Tulis di komentar. Jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya.